Sudah, ini beberapa peserta. Oke, silahkan masuk. Bisa masuk kah? Bisa. Hmm. Apa sebabnya? Lo. Tadi malah wis masuk. Lainnya kita apa terus bagikan diskusi. Oke, sudah masuk. Oh, lagi lalu berubah ya. Jadi perubahan di ini loh, di ruangannya ini tadi. Udah kamu nggak bisa masuk. Recording in progress. Nah, sudah masuk. Oh, gitu. Ayo, yang lainnya dicoba lagi. Ini bisa masuk. Kalau Pak ya. Peserta baru dua, undang. Saya undang. Kamu klik lagi coba. Ada tulisan undangan kamu sudah. Nah, yang bawah sendiri ya. Atas ya. Di atas saja. Sama kan? Oh, ya wes yang atas saja ya. Yang bawah sama ya, 11.30 sama. Bawah ya sama. Coba ngerti gak dia mah? Bisa? Nah, itu ayo, bisa. Silakan, wes. Gak usah lama-lama. Wes sampai paling. Silakan. Intinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Permata. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teori perencanaan. Berita yang saya dapat dari PPID Kabupaten Buleleng, yaitu rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah triwulan tahun 2025.
yang di mana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Senin tanggal 5 bulan 5 2025 menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah triwulan 1 tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati dan dihadiri oleh pimpinan dari seluruh organisasi perangkat daerah, kepala bagian dan camat Kabupaten Buleleng sebagai leading evaluasi dan guna mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah selama triwulan pertama yang telah disusun sebelumnya. RKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Selain itu, rapat ini juga mengetahui seberapa besar capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik dari segi realisasi keuangan maupun fisik, serta mendiskusikan kepada yang dihadapi dan strategi tindak lanjut. Pada rapat evaluasi triwulan 1 ini hanya berbagai aspek telah dievaluasi antara lain yaitu 1. Menilai sejauh mana pencapaian target-target yang ditetapkan dalam mengevaluasi terhadap penggunaan PD dan keuangan yang telah dialokasikan untuk masing-masing program kegiatan. ada anggaran dan keuangan telah apakah terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan dan mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil sebagai respon terhadap perubahan tersebut. Yang kelima, merumuskan strategi untuk masing-masing perbaikan. yang lima strategis langkah perbaikan. Rapat evaluasi ini penting karena untuk memastikan bahwa pelaksanaan RKPD berjalan sesuai rencana, mengevaluasi pencapaian target-target, serta membuat perbaikan 2 penyesuaian yang dilakukan demi mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Bapeda, potret capaian pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah pada semester 1 tahun ini untuk capaian kinerja keluaran untuk realisasi anggaran sebesar 19,49% atau yang biasanya disebut kriteria sedang dengan total capaian 23,24%, kriteria tinggi dari 40 SKPD. Di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan tidak terdapat SKPD dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah. Secara menyeluruh, capaian kinerja pada SKPD sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bupati Buleleng 1, Nyoman Sutirja mengapresiasi capaian kinerja triwulan 1 dari masing-masing perangkat daerah. Bupati mendorong agar seluruh perangkat daerah dapat lebih greget dalam mencapai target capaian kinerja meningkatkan pelayanan publik. Rapat evaluasi ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategi yang akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan laporan triwulan kepada Bupati Buleleng. Dan sebagai dasar perencanaan program triwulan berikutnya, dengan digelarnya rapat evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong tercapainya target-target pembangunan daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan ini yaitu rapat evaluasi yang dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, kepala bagian dan camat sekabupaten Buleleng dalam ini mengevaluasi pencapaian target realisasi anggaran, kendala pemerintah daerah, pencapaian target realisasi anggaran yang dihadapi dan strategi tindak lanjut. Hasil evaluasi menunjukkan capaian kerja keluaran realisasi anggaran 19,49
sedang dan total capaian 23,24%. Bupati dan Wakil Bupati Buleleng memberikan apresiasi arahan untuk peningkatan kinerja Triwulan 2 dan program prioritas rekomendasi strategis untuk laporan triwulan dan perencanaan selanjutnya. Rapat evaluasi menunjukkan komitmen pemerintahan Kabupaten Buleleng dalam sektor dan pembangunan daerah. Meskipun capaian triwulan 1 menunjukkan kinerja yang cukup baik, secara keseluruhan terdapat ruang Jelaskan mewakili gubernur sedangkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat telah mengangkat tema pembangunan yakni meningkatkan produktivitas untuk
Lembaga pangan, energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, tema ini diimplementasikan ke beberapa prioritas pembangunan, antara lain peningkatan produktivitas yang mendukung kebijakan makanan bergizi berarti sekolah unggulan, kesehatan rumah sakit daerah, informasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan bisnis, ketahanan stabilitas makroekonomi dan strategis makanya. Kemudian sembada pangan dengan energi tersebut diharapkan didukung sebagai kebijakan pelaksanaan sumber pangan, pengembangan energi terbarukan dan pengembangan standar energi serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan didukung dengan kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan percepatan penuntasan kemiskinan. Dia mengatakan sejalan dengan program prioritas tersebut, Pemprov telah mengangkat tema pembangunan daerah berguna, yakni pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Tema pembangunan ini dirumuskan sebagai upaya Pemprov untuk menunjukkan visi pembangunan tahun 2025 hingga 2029, yaitu terwujudnya Suraya memacu alam sejahtera dan dari dulu. Untuk itu akan diwujudkan melalui tiga misi pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosial serta berkebencanaan. Kemudian pertumbuhan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas dan penguatan potensi pertanian dalam arti luas, maritim dan dunia usaha serta menguatkan birokrasi yang menggunakan inovatif dan berintegritas yang berkaitan tentu pada nilai-nilai budaya lokal dari itu. Dunia berdasarkan misi ini yang surat pada tahun 2026 sudah menetapkan tiga prioritas utama pembangunan yang meliputi mewujudkan masyarakat sejahtera, keadilan dan mendapatkan perlindungan sosial yang efektif, memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan kesejahteraan, dan juga menumbuhkan perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan konektivitas potensi sumber daya alam yang adalah besar serta penguatan dunia usaha berbasis inovasi dan kearifan lokal. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan sektor tembak yang merupakan upaya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk menyelaraskan arah dan prioritas pembangunan tahun 2026. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah sekarang dan kebijakan nasional khususnya dalam hal peningkatan produktivitas, khususnya sumber pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah provinsi mengadopsi tema pembangunan daerah yang sebagai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan dari kondisi utama. Hal karena itu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kebijakan pembangunan yang berfokus pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses partisipasi dan koordinasi. Caranya yang dapat yaitu satu, meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah untuk memastikan bahwa usulan kegiatan prioritas daerah dapat diterima dan diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi. Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kedua, penguatan kapasitas perencanaan daerah yang disampaikan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi nasional, sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas perencanaannya, termasuk pengumpulan data dan analisis kebutuhannya. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkala. Pelaksanaan program dan kegiatan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pembangunan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pelibatan masyarakat dalam perencanaan.
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar dilaksanakan. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa yang sudah siap? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Saya akan presentasikan tentang perencanaan pembangunan. Saya ambil berita tentang Teguh Jateng sebagai lumbung pangan nasional. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Jateng menyelenggarakan Musrenbak Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Gradika Bakti Semarang. Senin tanggal 26 bulan ini. Dalam penyusunannya PD 2026 tersebut berpedoman pada kebijakan RPJMD tahun 2025 sampai tahun 2029. Sehingga RKPD 26 diarahkan dalam rangka menentukan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Menunjukkan maksud dan tujuan kebijakan ini adalah sebagai wadah pertemuannya para pemangku pendengar untuk memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional dan telah Ada 8 upaya yang dilakukan. Pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, pakan, kelautan, dengan penguatan dan pengelolaan sumber daya air yang mendukung produksi pangan, pengendalian dan pertanian yang berkelanjutan. Terus yang keempat, penguatan sistem agroforestry berbasis lokal. Yang kelima, pangan yang seimbang dan berkelanjutan. Keenam, pengembangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu. Yang kedelapan, pencegahan pemborosan pangan. Selanjutnya, pihaknya akan air tanah dilakukan 1 tahun sekali. Ini akan jadi bulan sekali. Hal itu agar menyerap tanah tidak. Saya menghimbau para bupati wali kota agar bangunan-bangunan yang masuk di wilayah sempat yang lebih representatif. Hal itu lantaran dapat menyebabkan muka air tanah. Gubernur Jateng Ahmad. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan tidak bisa dilakukan hanya dengan sektor, tetapi harus dilakukan bersama sehingga pengguna akan dapat
berangsur masif dan merata. Ahmad Lutfi menegaskan pihaknya akan melakukan sinergitas aglomerasi kementerian di Jawa Tengah sehingga nantinya akan menentukan pertemuan baru di Jawa Tengah. Pihaknya optimis bahwa nantinya program akan menjadi role dalam upaya meningkatkan daerah. Ia menambahkan nantinya program akan dilakukan bersama para bupati, wali kota di setiap residenan Jakarta, Bupati. Jadi aglomerasi dilakukan dengan cara menarik investor dan menarik investasi budaya kita dalam membangun Jawa Tengah sehingga terdapat pabrik kesamaan. Saya hanya meminta bupati dan kota untuk memberikan pengertian tentang masyarakat Jawa Tengah. Atman Lutfi menyampaikan RKPD bermaksud membuka arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun maksud menetapkan program prioritas tentang pembangunan MD 2025 sampai 2045. Ini merupakan kita dalam rangka solusi pembangunan di Jawa Tengah khususnya untuk masyarakat karena ada namanya ego sektoral untuk Jawa Tengah, ada siapa dengan Puan dan bersama-sama bupati wali kota mengambil kebijakan dalam menjaga dan menyejahteraan masyarakat. Tidak ada membeda-bedakan itu tugasnya pemerintah pusat, camat atau lurah, tetapi kita harus hadir selalu ada untuk masyarakat demi kemajuan Jawa Tengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo siapa yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Di sini saya akan di sini saya dapat berita dari apa nih tentang perkeluar sinergi pembangunan berkelanjutan Bapperida Kabupaten 2045 bersama Bappenas. Palangkaraya Badan Bangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah turut serta mengikuti rapat penyusunan blueprint Kalimima secara daring. Rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti susunan kunjungan dan diskusi perencanaan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dengan pertemuan luring yang diadakan di Ruang Sumbawa, lantai 18 Menara Bappenas serta daring melalui Zoom meeting pada hari Jumat tanggal 14 bulan 2 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Pembangunan Regional 2 serta Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah beserta jajaran staf terkait. Kepada
Perida Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam pemaparannya menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk diskusi mengenai arah pembangunan jangka panjang provinsi tersebut dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kami berterima kasih atas forum ini yang memberikan ruang bagi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan visi dan strategi pembangunan ke depan. Kami berharap diskusi ini dapat berjalan lancar dan mengikuti pembangunan daerah serta nasional. Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, mengingat kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, luasnya wilayah, serta peran pentingnya dalam ketahanan pangan, energi hijau, dan konektivitas antar wilayah. Oleh karena itu, penyusunan blueprint ini tidak hanya untuk kepentingan daerah semata, tetapi juga sebagai bagian dari peta jalan pembangunan nasional yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045, serta kebijakan strategis pemerintah pusat. Lebih lanjut, Leonard menegaskan bahwa Kalimantan Tengah bukan sekedar daerah penyangga bagi Ibu Kota Nusantara atau IKN, melainkan juga memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kesimpulan yang dapat diambil, satu, sinergi pusat daerah. Pertemuan ini memperkuat kolaborasi antara dan Bappenas dalam merancang peta jalan jangka panjang atau blueprint di Kalimantan Tengah menuju 2045 sesuai visi Indonesia Emas 2045. Dua Kalteng sebagai motor baru pembangunan dengan potensi sumber daya alam, peran dalam ketahanan pangan dan energi hijau, serta konektivitas. Kalteng dipandang lebih dari sekedar penyangga IKN, ia menjadikan wilayah pertumbuhan ekonomi baru. Yang ketiga, roadmap pembangunan jangka panjang. Blueprint ini disusun agar selaras dengan RPJPN 2025 sampai 2045 dan implementasi gagasan hijau berkelanjutan, sekaligus menjadikan Kalteng elemen penting dari strategi nasional. Saran yang dapat diambil, satu, percepatan implementasi kebijakan sinergis. Bappenas perlu memberikan dukungan kebijakan lebih konkret agar strategi yang dibahas bisa segera diimplementasikan di berbagai sektor Provinsi Kalteng. Dua, penguatan kapasitas daerah. Pemprov dan Bapeda perlu meningkatkan sumber daya perencana dan pelaksana program agar mampu mengeksekusi blueprint secara komprehensif termasuk infrastruktur. Yang ketiga, sistem monitoring dan evaluasi efektif. Dibutuhkan sistem evaluasi yang kontinu untuk ukur capaian pembangunan, memastikan keselarasan regulasi, serta mendeteksi kelemahan sejak dini. Yang keempat, peningkatan partisipasi dan komunikasi publik. Libatkan lebih banyak pemangku kepentingan kelompok masyarakat, akademisi, dan investor untuk mendapatkan masukan strategis sekaligus transparansi perencanaan. Dan yang terakhir, 5, fokus pada ekonomi hijau dan ketahanan pangan. Mendorong lebih banyak program berbasis energi terbarukan, agroforestry, dan inovasi pangan lokal agar Kalteng menjadi contoh pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih atas presentasinya teman-teman mahasiswa. Nah, ya, minggu depan yang belum presentasi, nggak usah khawatir ya. Supaya kita ada yang dibicarakan juga ya. Kedua juga semangat, tinggal sekali kuliahnya. Yang penting nanti siapkan untuk UTS di kelas minggu awal Juni, Juli ya. Wapet ya ternyata ya. Kita nggak terasa 14 kali, 13 sekarang, 14 kali ketemu. Nggak apa-apa, saya terus semangat, semuanya tetap sama. Nah ya saya lah. Kita juga semangat lagi lah. Nah ini, ya, nggak kedengaran. Hmm. Apa? Ya, ya.
Yang belum salah. Kamu? Iya, monggo. Silakan. Berarti ini tinggal 5 menit. Kita pindah ke link satunya. Gitu aja. Oh ya, wes, berarti ada 3 ya. Oke, ini sekarang ada 4. Oke, berarti minggu depan ada 3 anak. Oh, berarti ini konsolnya lah. Oke, oke. Nggak apa-apa sama. Nah, temanmu kan 6 ya? 7, tapi satu nih nggak tahu. Sering muncul juga ya? Gitu, Mas. Nggak ngerti. Biasanya 6 ya? Ini kok 6 apa salah? Jangan ya, misalnya soalnya sudah semester 4 eman, sudah 2 tahun. Misalnya yang belum bayar macam-macam, misalnya ya di ngomong lah di sana bagian keuangan, jika kamu nggak putus, sehingga kamu bisa segera mencari kerjaan. Nah, itu yang penting itu bukan kuliahnya dok, tapi ya, cari kerjaan. Nah, ini kita membahas tentang yang kamu presentasikan, dimulai dari Ayunda, tentang PPID, pejabat pengelola informasi daerah ya. Itu penting yang kemarin kita bicarakan bagaimana tentang PPID, satu data untuk semuanya, nggak boleh salah ya, itu pas. Nah, makanya petugas PPID itu kudu ada data yang dirahasiakan, data yang diobral atau yang ada untuk masyarakat. Yang kedua tentang dari Revalina, musrembang. Nah, musrembang itu macam-macam. Ono sing rajin ya daerah maju. Ono yang kemarin itu kakak kelasmu nyeritakno di kota Mojokerto, musrembangnya gak jalan. Bahkan harusnya 2025 baru terserah tahun 2026. Jadi sih rugi ya kan. Tapi kadang karena kesibukan mencari kerjaan sehingga musrembang ya gak bisa. Butuh waktu tersendiri, butuh tenaga pikiran, atau mungkin juga pihak dari desa itu nggak dikandakno sehingga masyarakat nggak ngerti. Yang ngerti hanya jalan yang rusak dong. Makanya musrembang seperti itu. Nah, yang ketiga dari Mbak Rosa Ariana ya, Aryani. Tegukan Jateng Lumbung Pangan Nasional. Nah, ini bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan. Kalau dulu Mojokerto juga sumber lumbung pangan, Jawa Timur juga, Jawa Tengah katanya Bojonegoro sekarang ya jadi lumbung pangan. Nadi tapi yang menarik itu adalah bagaimana negara di Eropa sana itu rebutan apa? Rebutan telo. Telo sudah kayak biodiesel, bio, terus kayak macam-macam makanan. Bahkan kita kan menganggap telo gak banyak yang tumbuh tuh. Kita paling tuku telo ungu nih pacet. Padahal itu sekarang menjadi rebutan negara-negara di Eropa terutama. Karena mengandalkan minyak dan gas itu kan habis. Nah, makanya kalau kamu punya tanah yang lebar, mulai ditanduri telo. Di Mojokerto itu lumayan subur. Umpamanya lumayan pacet, terawas. Macam. Nah, itu kalau Pak Dian di sini gak nih tanahnya ya, perumahan ya. Kalau di sana itu ya karena kita sampai Jumat ya, ya orang sempat tani, saya kira percuma juga. Ada blueprint 2024 tentang Bappenas dari Valentina. Nah, blueprintnya cetak biru. Cetak biru itu seperti kamu kuliah ya. Setelah ini kamu mau apa? Semester 5. Kemarin PPM, sekarang KKM. Udah ada. Apa yang bisa meningkatkan kamu sehingga kamu tidak hanya kuliah mendengarkan Pak Dian dok, presentasi, ngongkang-ngongkang, neng warung pras misalnya, tulis, tapi mumpung masih kuliah, ada kesempatan, ada rezeki, ada prakerja misalnya. Ini loh, atau apapun yang bisa meningkatkan kamu punya kreativitas kerja. Sehingga ketika nanti kamu di dunia kerja, tidak mengandalkan jasa unim, loh. Nah, tapi kamu benar-benar bisa kerja. Ya, sekarang yang paling sering itu adalah di bidang konten kreator itu yang paling sering. Tapi ya, pertanyaanku dari sekian mahasiswa lima ini punya TikTok nggak?
Gak punya. Punya. Ya, paling nggak itu. Terus mulai merencanakan, walaupun kamu bukan anak ilmu komunikasi, tapi harus seperti itu ya. Mulai merancang. Apa yang bisa kamu buat. Paling nggak Facebookmu di API. Oh, cuma traveling ya. Tapi buatlah seakan-akan kamu itu punya keahlian apa yang bisa dijual, dibanggakan di Facebook. Cuma warung ya misalnya. Ya, mumpung kamu masih kuliah, nek kalau Pak Dian gini malah Facebooknya gak boleh ditok, no. Kadang ada misalnya kayak menunjukkan keberhasilan Pak Dian tadi apa. Itu ada orang yang marry, mungkin malah ngaku-ngaku pinjol macam-macam seperti itu. Tapi kalau kamu yang insya Allah masih bersih dari hal seperti itu, insya Allah ya, enggak. Justru tunjukkan bahwa kamu punya kemampuannya. Oke, mungkin sekian saja hari ini. Aku ngerti semua saya capek. Tetap semangat ya, tinggal 3 kali pertemuan.